wajib pajak tidak bayar pajak karena pajak hanya mengambil persentase dari laba. Untuk pondok pesantren, ini resumnya, pembukuan adanya laba, mungkin di sini sisa lebih ya, pembukuan terus sisa lebih ditanamkan kembali. Nah, sisa lebihnya ternyata masih sisa setelah 4 tahun, maka itulah yang dikenakan pajak. Baik, selanjutnya. Nah, untuk kita dapat membuktikan adanya sisa lebih yang digunakan kembali, satu syarat formal lagi adalah ketika menyampaikan laporan SPT tahunan, itu wajib ada laporannya. Di sini ada contoh ya, tahun 2018 ada sisa lebih 1,5 M, 2019 500 juta, 2020 600 juta, 2021 400, 2022 100. Yang telah melewati 4 tahun hanya yang 2018. Dan 2018 ternyata di sini ketika kita jumlahkan pemanfaatannya di tabel itu 200 juta, 250 juta, 250 juta, dan 800 ini pas ya, atau telah terpakai semua, sehingga di 2022 tidak melaporkan adanya objek pajak penghasilan dari sisa lebih 2018. Kalau 2019 nanti baru 2023. Nah, cuma di sini ada yang menarik juga, di 2019 di tabel ada di pemanfaatan 2022 itu diberikan kepada badan atau lembaga lain sesuai ketentuan. Nah, ini ternyata bisa juga ya, pemanfaatan tidak ditanamkan ke yayasan sendiri, tapi diberikan misalnya ke yayasan yang lain. Ya, disumbangkan ke yayasan lain, ini juga dapat menjadi pemanfaatan penanaman kembali. Baik, selanjutnya. Nah, ini tabel ini adalah yang nanti disampaikan bersamaan dengan SPT tahunan. Kita lihat 2018 di kolom 9, sisa lebih yang belum ditanamkan kembali itu tidak ada. Ya, sisa lebih yang ditanamkan itu tidak ada. Itu semuanya telah dimanfaatkan kembali. Next, selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh apabila masih ada yang belum ditanamkan kembali. Jadi yang tadi 2018 di sini agak berbeda sedikit. Di tahun keempatnya, kalau yang di awal tadi dimanfaatkan 800 juta, di sini cuma 750, sehingga setelah 4 tahun masih ada sisa 50 juta. Sehingga 50 juta ini adalah yang nanti akan menjadi objek pajak dan ada perhitungan pajak penghasilannya. Ya, ini tabel lengkapnya, jadi setiap tahun menyampaikan seperti ini dan tentunya berkelanjutan ya. Di sini ada tahun 2019 dimanfaatkan untuk tahun berapa, ya, akan berkelanjutan untuk setiap tahun. Next, boleh. Saya mencontohkan satu saja, mengingat waktu, yang menjadi kewajiban dasar adalah pemotongan PP pasal 21. Seperti yang saya sampaikan tadi, apabila tentunya kan ada guru, pengajar, ada penghasilan yang disampaikan, yang diberikan kepada mereka, ada kewajiban pemotongan. Cuma tidak perlu khawatir juga, atau tidak perlu langsung, wah, kena pajak. Ketika di PPh, kita mengenal batasan-batasan tidak kena pajak. Ya, kita ke formalnya dulu. Apabila ada yang perlu dipotong, maka di bulan berikutnya paling lambat tanggal 10 harus ada pembayarannya harus disetorkan. Misalnya ada pengajar yang 1 bulan 8 juta. Ini misal dipotong 100.000 misalnya. Nah, bulan ini kita potong, maka bulan Desember tanggal 10 harus sudah disetorkan. Dan pelaporan SPT-nya paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Apabila terlambat lapor, maka ada sanksi denda 100.000. Ini pun diberikan kemudahan mulai tahun 2008 kalau tidak salah, apabila setiap bulannya, misalnya bulan Januari, nah, saya kasih contoh saja, pengajarnya maksimal gajinya 4 juta. 4 juta itu masih di bawah batasan ya. Ada 20 pengajar pun ya itu tidak ada yang dipotong apabila seluruhnya maksimal 4 juta.
tidak ada yang dipotong, berarti tidak ada pajak yang disetor. Apabila demikian, kewajiban lapor SPT-nya hanya di bulan Desember. Namun apabila satu masa pajak 1 bulan ada yang harus dipotong, maka pelaporan SPT-nya di bulan itu wajib juga. Tapi apabila tidak ada yang harus dipotong, paling minimal 1 tahun sekali di bulan Desember nanti dilaporkan. Yang pelaporan isinya berapa jumlah pegawai tetapnya, berapa penghasilan brutonya, dan berapa pajak yang dipotongnya. Kembali lagi, SPT tahunan bisa jadi apabila memang sesuai ketentuan masih di bawah pendapatan tidak kena pajak, itu melaporkan tapi tidak ada pembayaran pajaknya karena memang sesuai peraturan tidak ada pajak yang perlu dipotong. Nah, ini contohnya penghitungan PPh pasal 21. Apa objeknya? Nah, ini saya bold aja. Gaji dan tunjangan ya. Gaji dan tunjangan nanti langsung saja, ini nanti disetahunkan dulu, dikurangi PTKP. Ya, disetahunkan, dikurangi PTKP, misalnya tadi 4 juta, disetahunkan 48 juta. Dikurangi PTKP. PTKP adalah pendapatan tidak kena pajak. Ya, jadi tidak semua yang memiliki penghasilan gaji dipotong pajak, hanya yang melebihi tidak kena pajak saja. Baik, next. Berapa sih yang tidak kena pajak? Untuk WP diri sendiri, atau biasanya kita dibilang lajang ya, lajang atau tidak punya tanggungan, itu 54 juta setahun. Atau kalau mau disebulankan 4.500.000. Jadi sepanjang di bawah PTKP itu tidak ada pemotongan pajak. Tapi tetap harus dicatat ya. Nah, kita kasih penghasilan berapa, pajaknya 0 misalnya. Nah, PTKP sendiri ini berbeda-beda tergantung tanggungannya. Mohon maaf Pak Andi, 2 menit lagi. Oh baik ya. Ini tergantung tanggungannya. Satu tanggungan misalnya istri nambah 4.500.000, satu anak nambah lagi 4.500.000, tapi maksimal 3 tanggungan, sehingga apabila ada wajib pajak kawin anak 3 itu pendapatan tidak kena pajaknya 72 juta. Atau apabila kawin anak 3 apabila penghasilannya 6 juta sebulan atau 72 juta setahun, ini masih tidak kena pajak. Jadi pajak itu ada batasan-batasan yang perlu diketahui sehingga benar dalam pelaporan pajaknya. Baik, mungkin itu dulu Pak Turhani untuk paparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.